Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya Nanda Dewi Yuliana beserta rekan saya Bella Kirana akan menyampaikan materi mengenai pengembangan penilaian otentik. Nah, teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa arti dari pengembangan penilaian otentik? Nah, pengembangan penilaian otentik ialah pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Nah, setelah teman-teman mengetahui arti dari pengembangan penilaian otentik, kita juga bisa mengetahui karakteristik dari pengembangan penilaian otentik. Menurut Nur Hadi, ada 4 macam yaitu karakteristik pengembangan penilaian otentik. Yang pertama, yaitu melihat pengalaman nyata atau siswa dikenalkan secara efektif bagaimana seorang guru dapat mencontohkan kehidupan nyata dengan proses pembelajaran. Yang kedua adalah berkesinambungan. Maksud dari berkesinambungan di sini yaitu penilaian yang dilakukan itu harus tersusun, terencana, dan juga terus-menerus sebagai acuan untuk melihat proses hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah dapat digunakan sebagai umpan balik. Maksudnya, seorang guru dan juga seorang siswa itu harus saling menguntungkan. Pada proses pembelajaran, seorang guru harus dapat memberikan materi yang sesuai kepada siswanya dan juga seorang siswa harus menanggapi materi yang sudah diberikan oleh guru. Yang keempat yaitu kriteria keberhasilan dan juga kegagalan harus diketahui jelas oleh seorang siswa. Maksudnya di sini, hasil pembelajaran harus transparansi antara guru dan juga siswa. Jadi siswa tahu ketika mereka nilainya kurang atau nilainya sudah memuaskan, itu mereka dapat menjadi tolak ukur pada proses pembelajaran berlangsung. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan dari pengembangan penilaian otentik dan juga karakteristik pengembangan penilaian otentik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bella Kirana. Baik, di sini saya Bella Kirana akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Nanda. Materi selanjutnya adalah tentang prinsip-prinsip dalam penilaian autentik. Prinsip-prinsip dari penilaian autentik itu apa aja sih? Yang pertama adalah objektif. Objektif yaitu penilaian yang berpedoman pada dasar dan tidak ada unsur subjektivitas penilai. Yang kedua adalah terpadu. Terpadu di sini maksudnya adalah suatu pembelajaran yang terencana dan terintegrasi, kemudian saling berkesinambungan antara pelajaran satu dan pelajaran yang lainnya. Yang ketiga adalah ekonomis. Ekonomis di sini adalah efektif dan efisien. Penilaian yang efektif dan efisien ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pelaporannya. Jadi segala aspeknya itu harus bersifat efektif dan efisien sehingga akan terbentuk penilaian yang ekonomis. Yang keempat adalah transparan. Transparan di sini adalah bentuk assessment atau penilaian yang mana harus bisa dijangkau oleh semua pihak. Semua pihak ini termasuk siswa, guru, dan semua perangkat sekolah. Yang kelima adalah akuntabel. Akuntabel di sini adalah sebuah penilaian yang mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Yang keenam adalah edukatif. Edukatif di sini adalah penilaian yang bersifat mendidik dan juga memotivasi semua pihak. Nah, untuk materi selanjutnya adalah tentang langkah-langkah pengembangan penilaian autentik. Langkah yang pertama adalah analisis standar. Standar di sini diartikan sebagai kompetensi. Jadi, dalam penulisan standar atau kompetensi, guru harus menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak ambigu.
sehingga memudahkan siswa dalam memahami. Yang kedua adalah menentukan tugas autentik. Jadi dalam penentuan tugas autentik ini harus didasarkan pada latar belakang dan karakteristik siswanya, agar nanti dalam pelaksanaannya itu juga akan mempermudah guru dan juga siswa dan sesuai. Yang ketiga adalah mengidentifikasi karakteristik penugasan. Dalam hal ini, tugas harus didasarkan pada indikator-indikator yang ada, agar tugas tidak keluar dari acuan utamanya, karena ini menyangkut terhadap hasil atau evaluasi belajar pada siswanya. Yang keempat adalah penyusunan rubrik. Dalam hal ini, penyusunan rubrik digunakan sebagai acuan dalam tingkat pencapaian siswanya, yang dinilai di sini adalah secara keseluruhan dan dapat dipredikatkan dalam bentuk angka maupun abjad. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.